Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Datangi para petani yang dulu bekerja pada kita. Bayar mereka dengan mahal untuk menggarap kembali tanah ini. Kalian lihat, tanah ini sudah subur. Sebatang kayu pun akan tumbuh jika tertancap di sini. Ucap Aminah dengan nada tegas. Kedua anak buahnya bergegas pergi, melaksanakan apa yang Aminah titahkan. Hari ini, tanahku subur. Jagalah terus. Namun perlahan-lahan, buatlah semua tanah di desa ini menjadi tandus. Ucap Aminah dengan nada pelan, sembari menatap tajam bebegik sawah di hadapannya. Tiba-tiba, bebegik sawah itu terlihat mengangguk, tanda mengerti dengan apa yang Aminah katakan. Setelah puas dengan apa yang Aminah lihat, dia lantas pulang dan menyuruh anak buahnya yang lain untuk melihat bagaimana kondisi lahan di tempat lain. Apakah sama suburnya atau tidak? Sementara Aminah sendiri tengah gelisah menanti kedatangan Rukman yang belum pasti. Hari-hari berlalu. Sudah 5 hari Rukman pergi. Dia telah melanggar janji. Awalnya Aminah marah besar sampai mengancam akan membunuh Rukman jika dia kembali. Namun Sarmi berusaha menenangkan dan meyakinkannya bahwa Rukman pasti akan menepati janjinya. Dan benar saja, hari itu Rukman datang. Dia datang menggandeng seorang gadis remaja berparas cantik mengenakan kebaya berwarna kuning gading. Aminah memasang wajah sinisnya. Dia yakin bahwa wanita itu adalah alasan Rukman yang tidak menepati janjinya. Nyai, maaf, saya terlambat, ucap Rukman dengan nada penuh kesal. Aminah hanya terdiam, sembari terus menatap nyalang pada Rukman. Lantas, aku sudah tahu apa jawabanmu. Pergilah, ucap Aminah secara tiba-tiba. Apa maksud Nyai? Saya datang untuk menemui janji saya. Dan saya membawa anggota keluarga saya. Satu-satunya yang saya punya. Adik saya, Ria Imas. Ucap Rukman sembari menunjuk pada gadis remaja di sebelahnya. Dia adikmu? Tanya Aminah dengan nada yang mulai melembutkan. Rukman mengangguk, sementara Ria Imas tersenyum dan mengangguk pada Aminah. Sungguh cantik. Mendengar pujian dari Aminah, Ria Imas tersenyum. Dia senang. Kesan pertama yang diberikan oleh calon kakak iparnya itu cukup baik. Kebetulan, aku pun tidak punya adik. Dengan memiliki adik ipar seperti dirimu, aku akan amat senang. Ucap Aminah kembali. Kali ini tidak hanya Ria yang tersenyum malu, Rukman pun demikian. Dia merasa lega. Bahkan Aminah pun menyukai Ria Imas. Setelah hari itu, pernikahan antara Aminah dan Rukman pun diselenggarakan. Tidak ada pesta besar, hanya tetangga terdekat yang tahu. Sesuai permintaan Rukman, dia hanya ingin resepsi kecil-kecilan saja, ala kadar, sebagai rasa syukur karena dia telah menikah. Hari-hari selanjutnya berjalan baik dan penuh kebahagiaan. Namun Ria Imas menolak untuk tinggal bersama Rukman dan Aminah. Dia tidak ingin rumah peninggalan mendiang kedua orang tuanya terbengkalai tak terurus. Meskipun kecewa, akhirnya Aminah menyetujui keputusan Ria Imas. Dan kini
Di rumah besar itu hanya tinggal Rukman, Aminah, dan Sarmi. Namun Sarmi sendiri jarang sekali berada di rumah. Dia mulai sibuk dengan profesi sebagai dukun beranak yang semakin fokus dia jalani. Bahkan orang-orang dari luar desa pun turut memanggilnya. Perkebunan milik Aminah berkembang pesat. Semakin banyak warga yang ingin menjadi buruh tani bayaran yang akan menggarap kebun milik Aminah. Meskipun di antara mereka ada yang mengundurkan diri sebab tidak adilnya bagi hasil yang Aminah berikan. Mereka hanya mendapatkan 30% dari hasil sekali panen. Namun bagi Aminah, itu sudah cukup amat adil. Karena dialah yang menyediakan semuanya. Dimulai dari pupuk, bibit unggul, perairan, dan hal lainnya. Si petani hanya tinggal menggarap kebun saja. Pernikahan Aminah mulai goyah. Kini sudah memasuki tahun ke-7. Namun dirinya belum juga memiliki anak. Aminah sendiri tahu dia tidak akan pernah memiliki anak. Sebab memang sudah tidak memiliki rahim. Dia menyembunyikan kebenaran itu pada Rukman. Sehingga kini Rukmanlah yang mulai gelisah. Kenapa dia tidak dapat memiliki keturunan? Sementara di dalam adat Sunda, anak disebut dengan istilah penguat atau penguat hubungan antara suami dan istri. Rukman mulai gusar. Di suatu sore, dia mencoba menanyakan perihal itu pada Aminah. Tidak kuat rasanya harus terus memendam kekhawatiran itu selama 7 tahun lebih. Nyai, maaf sebelumnya. Tapi apa selama ini Nyai tidak menginginkan hadirnya seorang anak di antara kita? Tanya Rukman memberanikan diri. Aminah yang tengah duduk sembari memegang segelas teh hangat di tangannya lantas diam. Dia menaruh gelas itu kembali di atas meja. Aku ingin, Kang. Tapi apalah daya. Kita belum dipercaya untuk mendapatkan titipan itu. Jawab Aminah dengan ekspresi berpura-pura sedih. Atau jangan-jangan memang Akanglah yang bermasalah hingga belum bisa menghamili Nyai. Sementara Sarmi bilang bahwa Nyai pernah keguguran. Aminah tersenyum kecil. Dia tahu masalah bukan ada di Rukman, namun dirinya. Ya sudah, untuk hal itu jangan terlalu dipikirkan dulu ya Kang. Kita cari tabib terbaik di desa ini, atau bahkan di tanah Pasundan ini. Kita mencoba bersama-sama. Jawab Aminah. Perkataan Aminah itu sedikit menenangkan hati Rukman. Namun tetap saja gusar di dalam hati belum sepenuhnya hilang. Akhirnya Aminah mendatangkan tabib-tabib terbaik yang disarankan oleh banyak orang. Semua tabib itu memeriksa kesehatan Aminah dan Rukman. Mereka sehat, tidak memiliki gangguan. Meskipun Aminah selalu berbohong tentang haidnya. Para tabib itu memberikan ramuan yang harus diminum rutin oleh Rukman dan Aminah. Kini mereka tinggal bersama menunggu hasil yang akan mereka dapat. Terutama Rukman. Dia amat bersemangat saat meminum ramuan yang diberikan oleh tabib itu setiap hari. Hingga sudah 2 tahun semenjak meminum ramuan pemberian tabib itu, Aminah tidak kunjung juga hamil. Perlahan-lahan sikap Rukman mulai berubah. Bukan sebab dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Istrinya amat cantik, harta mereka berlimpah. Namun Rukman amat sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Aminah sendiri tidak ambil pusing dengan masalah anak, karena dia yakin Rukman benar-benar amat mencintainya. Namun dia pun berusaha dengan ilmu hitam yang dia kuasai. Aminah mulai mencuri ari-ari bayi di desa Rawabodas sebagai syarat agar dia dapat hamil meski tak memiliki rahim. Namun upayanya gagal, karena syarat nomor 2 adalah suami harus tahu bahwa Aminah tidak memiliki rahim. Oleh sebab itu,
upayanya gagal. Meskipun sudah memakan banyak sekali ari-ari bayi yang dia curi secara langsung maupun menitah seseorang. Karena Aminah tidak ingin suami yang amat dia cintai itu kecewa dengan dirinya selama ini. Rukman pun akhirnya lebih menyibukkan diri dengan perkebunan. Dia lebih sering berada di kebun melainkan di rumah. Dia benar-benar jenuh. Sementara di kebun yang memang sedang maju-majunya, banyak petani-petani baru yang datang ingin bergabung dengan Aminah. Karena seperti perjanjian yang Aminah lakukan dengan ketujuh pocong yang mendiami 7 bebegik sawah itu, bahwa mereka akan merusak tanah milik orang lain secara perlahan-lahan. Dan kini, kerusakan itu mulai terlihat. Tanah milik warga lain mulai tandus, gersang dan dipenuhi hama. Hanya tanah milik Aminah lah yang amat subur gembur. Rukman tengah sibuk mengarahkan beberapa orang yang baru saja bergabung sebagai buruh tani bagi hasil di kebun Aminah. Namun seorang gadis muda yang amat cantik dalam balutan kesederhanaan telah mencuri perhatiannya. Rukman berjalan menghampiri gadis yang terlihat sedang sibuk mencabuti rumput liar yang tumbuh sembarangan di lahan yang akan ditanami kacang tanah. "Maaf, harusnya kamu memakai pisau ini. Jangan memakai tangan langsung," ucap Rukman dengan nada lembut, sembari menyodorkan sebuah pisau kecil pada gadis itu. Gadis itu terkejut setelah melihat siapa orang yang berbicara padanya. Dia lantas berdiri dan mengangguk ringan. "Maaf juragan, saya baru di sini, jadi saya tidak tahu," ucap gadis itu gugup. "Sudahlah, biasa saja. Ini, pakailah ini," ucap Rukman kembali, sembari menyodorkan pisau kecil itu. Gadis itu menerimanya dengan penuh sopan santun. Dia lantas tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dari majikan barunya itu. "Siapa namamu?" tanya Rukman kembali. "Saya Narti juragan," jawab gadis itu memperkenalkan namanya. "Narti, nama yang indah," puji Rukman. Seketika rona kemerahan terlihat di kedua pipi Narti. Hari demi hari, Rukman terus mendekati Narti. Dia selalu mencari cara agar bisa untuk hanya sekedar berbicara dengannya. Nampaknya Narti pun tahu bahwa juragannya itu menaruh perhatian lebih padanya. Karena belum pernah merasakan cinta dan perhatian dari lawan jenis, akhirnya Narti pun turut tenggelam dengan rasa yang diberikan oleh Rukman. Sikap Rukman pun mulai sedikit berubah. Dia lebih sering berada di kebun daripada di rumah. Namun menurut laporan anak buah Aminah yang lain, ternyata Rukman hanya sering berada di kebun yang dimana ada Narti bekerja di sana. Sementara untuk kebun yang lain, Rukman hanya ala kadar melihat lalu pergi. Hanya itu gelagat aneh yang Rukman tunjukkan, selebihnya Rukman masih sama. Dia penurut dan bersikap hangat pada Aminah. Sampai akhirnya, isu perselingkuhan Rukman dengan salah satu buruh tani mulai terdengar oleh kedua telinga Aminah. Namun dia masih berusaha untuk tidak mempercayainya sebelum melihat atau mendengarnya langsung dari suaminya itu. Waktu berlalu. Isu perselingkuhan Rukman sudah tidak lagi Aminah pedulikan. Karena sampai detik ini pun dia tidak menemukan buktinya. Sampai suatu hari, saat Aminah baru saja kembali dari kota untuk membeli stok pupuk. Dari dalam mobil, Aminah melihat Rukman tengah membekap seorang wanita di samping rumah. "Siapa wanita itu? Apa kamu mengenalnya?" tanya Aminah pada seorang anak buahnya yang duduk di sebelah supir. "Itu dia, Nyai, Narti, wanita yang katanya menjadi selingkuhan juragan Rukman," jawab anak buahnya itu. Aminah tersenyum sinis. "Bersikaplah biasa saja, seolah memang kita tidak melihat keberadaan mereka," tita Aminah. Mobil sedan yang Aminah tumpangi telah terparkir di halaman rumah.
Aminah lantas masuk melenggang anggun ke dalam rumah. Dengan masih pura-pura tidak menyadari keberadaan Narti dan Rukman. Setelah beberapa menit dan Rukman belum juga datang, akhirnya Aminah menyuruh salah satu anak buahnya itu mencari Rukman. Hingga akhirnya Rukman datang dengan wajah amat gugup dan tidak dapat disembunyikan. Aminah tidak langsung menanyakan soal Narti. Dia berbasa-basi dengan Rukman, seperti menanyakan bagaimana kebun hari ini dan sebagainya. Setelah pembicaraan tidak berarti itu, Aminah izin pergi ke dapur. Dia beralasan bahwa amat sangat lapar. Namun Rukman enggan saat diajak untuk makan bersama. Baru beberapa langkah Aminah menuju dapur, Rukman pun bergegas pergi keluar rumah dengan langkah sedikit berlari. Aminah menyeringai. Dia lantas memanggil beberapa anak buahnya yang berbadan tinggi dan besar. "Ikut aku ke gubuk belakang rumah ini," titah Aminah. Mereka semua lantas pergi menuju gubuk belakang rumah. Dan benar saja, saat mereka tiba, Narti tengah bersiap untuk pergi. Namun dirinya terkejut saat mendapati beberapa orang anak buah Aminah. Bahkan Aminah itu sendiri tengah bersiap menantinya. Tidak beda dengan Narti, ekspresi serupa pun ditunjukkan oleh Rukman. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Aminah sudah mengetahui keberadaan Narti. Perdebatan terjadi di antara mereka, terlebih saat Narti mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki anak dari hasil perselingkuhan Rukman. Sontak saja, emosi Aminah tersulut. Ini amarah sudah menguasai dirinya. Dia amat murka, namun dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada Rukman. Bagaimanapun, dia amat sangat mencintai Rukman. Maka Narti lah yang menjadi tempat pelampiasan kemarahan Aminah. Setelah mengingat-ingat, Aminah tahu siapa Narti ini. Dia adalah anak dari seorang dukun beranak di desa Rawabodas. Ya, Ma Aminah. Dukun beranak itu memiliki nama yang sama dengannya, Aminah. Selanjutnya hanya penyiksaan dan penyiksaan yang Narti dapat dari Aminah. Tidak ada siapapun yang bisa menolongnya, termasuk Rukman sendiri. Hingga akhirnya Narti meninggal dunia. Kemudian jasadnya dibuang ke dalam jurang di tengah hutan. Dengan penuh kesal dan emosi, Aminah kembali menuju rumahnya. Barulah dia masuk ke dalam. Di luar terdengar keributan. Suara seorang nenek tua tengah memanggil-manggil nama suaminya dengan penuh emosi. Aminah menahan Rukman agar tidak keluar. Dia ingin menghadapi nenek tua itu seorang diri. Dan benar saja, Ma Aminah, ibu dari Narti, datang. Dia mencari keberadaan Narti. Dengan angkuh dan bahasa sombong, Aminah menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh nenek tua itu. Hingga akhirnya mereka hampir adu mulut. Namun seorang wanita datang dan menenangkan nenek tua itu. Aminah masih amat geram. Dia masuk ke dalam kamar dengan emosi yang meluap-luap. "Kamu harus menerima akibatnya, Ma Aminah," gerutu Aminah dengan nada penuh amarah. Dia mulai bersila di hadapan dupa yang tak pernah padam di dalam kamarnya itu, sembari terus merapalkan sebuah mantra. Perlahan-lahan kepulan asap tipis itu menebal dan berwujud menjadi sesosok hitam legam. Akan ada yang melahirkan malam ini. Curilah ari-arinya dan buat seolah-olah si dukun beranak tua itu adalah pencurinya. Titah Aminah pada sosok yang berupa hanya sebuah bayangan hitam itu. Kemudian sosok itu lantas melesat pergi dari hadapan Aminah. Aminah tersenyum puas. Dia tidak sabar menunggu pertunjukan apa yang akan terjadi nanti malam. Malam pun tiba. Rukman sudah tertidur pulas. Aminah menggunakan ajian sirap untuk membuat Rukman tertidur pulas. Sementara dirinya duduk di depan meja rias
sembari menatap dalam pantulan bayangan dirinya di dalam cermin. Pantulan bayangan itu berubah menjadi Mak Dasimah, kemudian berubah lagi menjadi Nyai Ageng, sebelum akhirnya berubah menjadi pantulan asli wajah Aminah. Aminah tersenyum saat mendengar kegaduhan di luar. Dia lantas bangkit dan pergi menuju arah di mana kegaduhan itu terdengar. Aminah berdiri di balik rimbunnya pohonan di tengah menyaksikan bagaimana keempat orang pemuda yang entah dari mana datangnya tengah sibuk membantu para warga yang amat kesakitan. Dua di antaranya sedang sibuk menolong si dukun beranak itu, Mak Aminah yang tubuhnya terlihat hangus. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian Aminah. Dia melihat seorang wanita berpakaian aneh. Ya, pakaian yang dia kenakan bukan berasal dari desa maupun masa itu. Wanita itu terlihat datang dari waktu yang lain. Hebat sekali wanita itu. Dia mampu meraga sukma. Sepertinya kekuatan dan kemampuan ilmuwan cukup mumpuni, ucap Aminah. Kini Aminah menatap tajam pada wanita yang dia lihat itu. Meski hanya berupa ruh, namun Aminah mampu melihat wanita itu dengan jelas. Mata mereka saling beradu pandang. Sebelum akhirnya, sesosok bayangan cahaya putih datang dan membawa wanita itu pergi begitu saja. Aku akan mencarimu dan mendapatkanmu, meski di 100 tahun yang akan datang, ucap Aminah lirih. Desa Rawabodas kembali normal. Setelah insiden mengerikan, pembakaran dukun beranak yang dituduh sebagai tersangka pencurian ari-ari bayi. Dalam sekejap, seluruh warga desa Rawabodas melupakan kejadian itu, dan mereka sepakat untuk tidak menyebut nama Mak Aminah lagi. Bak sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar, atau bahkan akan menimbulkan malapetaka jika nama itu disebut. Tanpa warga desa tahu bahwa Mak Aminah si dukun beranak hanya korban. Dia kehilangan anaknya Narti, bukannya mendapat bantuan untuk mencari keberadaan sang anak. Mak Aminah justru dihakimi tanpa terlebih dahulu diadili. Sementara sebelum kematiannya, Mak Aminah melontarkan sumpah serapah akan menuntut balas atas semua ketidakadilan yang dia dan anaknya dapatkan. Nyai Aminah hidup dengan tenang, meskipun hubungannya dengan Rukman mulai terasa hampa. Rukman seperti kehilangan semangat hidup. Mungkin setelah kepergian Narti dan anak mereka yang hilang entah kemana. Rukman bertahan dengan Aminah hanya sebab alasan harta. Dia akan lebih bingung jika berpisah dengan Aminah. Waktu terus berjalan. Usia Aminah tidak lagi muda. Dia sudah terlihat tua dan keriput. Meskipun kekuatan di dalam dirinya tidak pernah melemah. Aminah bingung. Kenapa kecantikannya tidak bertahan? Kenapa dia tidak awet muda? Padahal segala cara sudah dia lakukan, termasuk mandi di bawah sinar terang bulan purnama bulat. Ini dia menatap pantulan wajahnya di dalam cermin. Kulit wajahnya sudah mengendur. Kerutan ada di mana-mana. Sungguh itu membuat hati Aminah semakin jengkel. Kemudian dia memejamkan kedua matanya, sembari terus berkomat kamit, sembari sesekali memanggil nama Mak Dasimah. Kini sesosok nenek tua berdiri di belakangnya. Ya, dia adalah Mak Dasimah. Aminah mengutarakan masalah yang tengah dia dapatkan, tentang awet muda yang tidak dia dapatkan. Mak Dasimah tertawa terkekeh-kekeh, sehingga membuat Aminah semakin geram. Bukanlah memberikan jawaban, justru Mak Dasimah hanya diam. Dia lihat di dalam cermin itu, malah menertawakan dirinya. Aku lupa memberitahukan kepadamu bahwa syarat agar kau terus awet muda adalah dengan meminum darah seorang lelaki. Hanya di awal saja,
Setelahnya kamu cukup mengoleskan darah itu ke seluruh bagian tubuhmu yang terlihat menua. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Tanya Madasima. Setelahnya bayangan Madasima menghilang entah kemana. Aminah terdiam. Bukan dia tidak menyanggupi apa yang Madasima katakan. Justru dia sedang bingung siapa lelaki yang harus dia tumbalkan terlebih dahulu. Rukman. Lirih seseorang terasa amat dekat di telinga sebelah kiri Nyai Aminah. Aminah menyeringai. Ya, apa yang dikatakan oleh suara itu benar. Aku bisa mengorbankan lelaki yang sudah tidak ada gunanya lagi itu, ucap Aminah lirih. Dia lantas bangkit dari duduknya, mencari keberadaan suami yang menurutnya sudah tidak berguna lagi itu. Terlebih kini dia merasa cintanya pada Rukman sudah mulai pudar, bersamaan dengan perubahan sikap Rukman kepadanya. Aminah mendapati Rukman tengah duduk melamun di ruang tamu seorang diri. Biasanya dia akan ditemani beberapa orang anak buahnya. Namun kini dia hanya sendiri. Seolah-olah memang keberuntungan tengah berpihak pada Aminah. Akang, ucap Aminah lirih. Rukman yang kini penampilannya sudah tak setampan dan segagah dulu itu amat terkejut saat melihat wajah Nyai Aminah. Sungguh Nyai Aminah berubah drastis. Nyai, apa itu kamu? Tanya Rukman meyakinkan. Iya Kang, ini aku. Aku rindu sekali dengan dirimu, goda Aminah. Meskipun dengan penampilan tidak menarik, dirinya menggelendoti tubuh Rukman yang masih terdiam. Rukman menggelengkan kepalanya. Dia mulai nampak risih dengan sikap dan keadaan Nyai Aminah. Kenapa? Kamu tidak mengenaliku, bukan? Ini aku, Aminah, istrimu, Kang, ucap Aminah tegas. Rukman masih enggan menatap wajah istrinya itu. Hingga akhirnya Aminah mulai murka. Dia mengerang beberapa kali dan mulai menunjukkan kuku-kuku hitamnya yang terlihat runcing. Rukman bergetar. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Dia lupa siapa Aminah hingga berani meremehkannya. Maafkan saya, Nyai. Maaf. Tolong, jangan bunuh saya, ucap Rukman memelas. Aku tidak akan membunuhmu. Justru aku akan membantumu. Akang sayang, kau merindukan wanita jalang itu, bukan? Oh, apa kau juga merindukan anakmu? Aku akan membuat kamu agar bisa berkumpul dengan mereka. Wanita sialan dan anak bayi yang sudah mati itu, bentak Aminah di ujung kalimatnya. Kuku-kuku tajam itu kini mulai menancap di leher Rukman. Rukman berusaha menjerit, namun sayang, suaranya seperti tertahan di tengah tenggorokan. Aminah membuat luka sayatan yang amat lebar hingga membuat darah Rukman mengalir seketika dengan amat derasnya. Rukman merintih, namun justru sebab rintihan itulah Aminah menjadi amat senang. Sudah lama rasanya dia tidak mendapatkan kesenangan seperti ini lagi. Tubuh Rukman menggelepar dengan suara grok-grok yang mulai terdengar darinya. Bak seekor ayam yang baru saja disembelih. Aminah amat puas melihat kejadian di hadapannya. Dia tertawa melengking, memekakkan setiap telinganya mendengarnya. Aminah mendekati tubuh Rukman yang nampak sudah tidak bernyawa. Dia mulai meminum seteguk demi seteguk darah Rukman dengan sebuah gelas di tangannya. Ternyata darahmu manis juga. Jika tahu seperti ini, aku akan melakukannya dari dulu, ucap Aminah setelah meneguk habis segelas bening darah Rukman. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa
aktifkan tanda loncengnya, dan subscribe. Assalamualaikum.